Ya, saudara, peringati Hari Laut Sedunia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kota Batam. Jumlah kegiatan dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Laut Sedunia tersebut. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono saat puncak peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan di Kota Batam pada Jumat pagi. Peringatan kali ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak kemarin. Puncak peringatan Hari Laut Sedunia kali ini diisi 3 agenda kegiatan. Di antaranya adalah peluncuran buku Harvest Strategi, mewujudkan pengelolaan ikan tuna berkelanjutan dan terukur, serta pemberian penghargaan bagi tokoh inspirasi ekonomi biru serta podcast Segara. Mengawali sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan rasa terima kasih karena Kementerian KKP kembali menggelar dan memilih Kepulauan Riau sebagai tujuan rumah penyelenggara peringatan Hari Laut Sedunia. Ansar Ahmad menyampaikan Provinsi Kepri yang luas wilayahnya sebagian besar adalah lautan, sangat memfokuskan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut sebagai fundamental perekonomian daerah untuk kemajuan pembangunan. Politisi Golkar ini juga menambahkan jika pemerintah provinsi terus mendorong berbagai upaya dan kebijakan terkait pengembangan perekonomian dan industri berbasis maritim. Program pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepri salah satunya pengembangan potensi kelautan dan perikanan, termasuk pemberian asuransi untuk melindungi dan keselamatan kerja bagi nelayan kecil di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Luas wilayah lautan yang pasti jauh lebih besar dari wilayah daratan. Maka sesungguhnya kekayaan dan kekuatan fundamental ekonomi kita ke depan berada di laut. Khususnya bagi kami di Provinsi Kepulauan Riau, Pak Menteri, sebagai provinsi kepulauan yang wilayah lautnya 96% dan daratannya hanya 4%, maka memang sumber kekayaan laut menjadi penentu kemajuan ekonomi di Kepri. Dan sampai saat ini berbagai aktivitas yang mendukung PDRB di Kepri juga terbesar bersumber dari pemanfaatan kawasan-kawasan maritim di Kepri. 41% kalau kita lihat PDRB yang bersumber dari sisi supply, maka disumbangkan melalui kontribusi pengembangan industri maritim di Kepri. Termasuk juga sektor pariwisata yang berbasis maritim juga memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dan PDRB di Provinsi Kepulauan Riau ini. Maka sustainability, keberlanjutan lingkungan laut tentu menjadi tugas kita bersama agar bonus demografi ini jangan berubah menjadi demographic disaster atau bencana demografi di masa datang. Pak Menteri, sedikit kami laporkan. Pada peringatan Hari Laut Sedunia ini, Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan buku Harvest Strategi, pemberian penghargaan tokoh inspirasi ekonomi biru kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai pendiri Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Yeni Wahid. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Sarwono Kusumatmaja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pertama Republik Indonesia yang diterima oleh Krisnan Kusumatmaja. Selanjutnya, Menteri KKP juga menyerahkan penghargaan kepada Hasim Jalal sebagai diplomat pakar hukum laut yang mewujudkan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Bang Silendra melaporkan dari Batam.